Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Andrian dari kelas 3 satu. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai soal UAS. Di sini ada budidaya tanaman temulawak dengan budidaya organik dan budidaya SOP atau non organik. Di sini ada upah dan gaji dari pembukaan lahan, pembukaan dasar, penanaman, pembukaan dasar, pengendalian OPT dan penyiangan setelah panen. Di sini biayanya 25.000 semuanya. Nah, di budidaya organik itu volumenya ada ini teman-teman. Terus kita hitung biaya per kegiatannya seperti pembukaan lahan dengan cara badan biaya satuan dikali volume seperti itu. Lalu kita tarik ke bawah sampai dipanen. Nah, terus kita total semua biaya upah dan gaji tadi dengan cara badan sum. Lalu ini kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Lalu ada bahan-bahan budidaya organik, yaitu bibit pupuk organik ini terdiri dari bekasi, biofertilizer, zeolit, fosfat alam, bukan. Dan yang terakhir itu ada pestisida. Kita hitung bibitnya dulu dengan cara seperti tadi. Biaya, biaya, biaya satuan dikali volume. Lalu di pupuk juga sama seperti itu. Eh, sama dengan biaya volume kali volume. Lalu tarik belakang. Lalu di pestisida juga. Eh, sama dengan kali. Lalu di total dari semua bahan dengan cara seperti tadi zoom dari bibit sampai ke pestisida. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada biaya penyusutan alat. Biaya penyusutan alat ini per tahun 400.000 dengan hasil panen 1.783. Lalu yang kedua ada budidaya SOP atau non organik. Cara caranya sama, bedanya adalah di bagian volume. Cara sepertinya volume lalu tarik ya, lalu ditarik ke bawah. Lalu jumlahkan sama seperti tadi sum. Dan yang pupuk anorganik ini juga sama seperti tadi. Lanjut di bagian ini, yang pertama kita harus masukkan adalah jumlah panen. Jumlah panen ini diketahui dari sheet yang tadi di bagian ini. Nah, kita menghitung usaha tani budidaya ternak dari budidaya organik terlebih dahulu. Lalu harga panen di sini 12.000 itu dari soal. Lalu hasil penjualan dapat ditemukan
dengan cara jumlah panen dikali harga panen eh harga panen jumlah panen dikali harga panen. Nah, seperti ini lalu kita tarik sampai ke tahun kelima. Lanjut di biaya variabel di sini dapat kita temukan di sheet yang tadi dengan cara seperti ini. Bisa kita tarik ke bawah lalu eh kita tarik ke bawah lalu ke samping seperti itu. Jangan lupa di total biaya variabelnya dengan cara langsung dari sini. Eh, Lalu kita tarik ke lanjut ke bagian biaya tetap ini juga sama yaitu seperti itu biaya penyusutan 400 dapat dicari di bagian sini. Lanjut ke kriteria investasi yang pertama kita lakukan adalah mencari DF di setiap tahun dengan cara seperti ini teman-teman. Satu dibagi 1 plus DF-nya 15%, lalu temin dan lalu kita tarik ke belakang. Eh, salah salah. Kita lanjut ke PV penerimaan. PV penerimaan dapat dicari dengan rumus DF dikali pemasukan per tahun. Eh, dan sama dengan DF dikali pemasukan per tahun. Lalu kita tarik ke belakang. Lanjut ke biaya. PV biaya dapat ditemukan dengan cara DF dikali pengeluaran per tahun. Lanjut di PV keuntungan. Ini dapat ditemukan dengan cara DF dikali keuntungan per tahun. Lalu NPV dapat ditemukan dengan cara menjumlahkan semua PV keuntungan tiap tahun dan seperti ini.
Kelas PC, kelas PC dapat ditemukan dengan cara jumlah PV penerimaan tiap tahun, jumlah total PV penerimaan dibagi dengan jumlah total PV biaya. Lalu net PC dapat ditemukan dengan cara seperti ini. PV keuntungan dari tahun pertama sampai tahun kelima di total, lalu dibagi dengan PV keuntungan tahun ke-0. RR bisa dicari dengan rumus seperti ini. ERR keuntungan dari tahun ke-0 sampai tahun kelima. Lalu PEP unit PEP unit dapat ditemukan atau dapat dicari dengan cara penyusutan per tahun, total penyusutan per tahun dibagi kurung buka harga panen dikurangi kurung buka biaya variabel dibagi jumlah panen dan ketemunya adalah 37 atau berhubung di setiap tahunnya ini biayanya sama jadi BEP unitnya juga sama. Lalu ke BEP penerimaan. BEP penerimaan dapat dicari dengan rumus total biaya tetap ini dibagi kurung bukan satu min biaya variabel dibagi hasil penjualan kurung tutup lalu kita enter hasilnya seperti ini lalu kita tarik ke belakang. Nah, selanjutnya kumulatif per tahun. Kumulatif per tahun dapat dicari dengan cara PV kumulatif tahun ke-0 ditambah PV keuntungan tahun pertama. Lalu kita tarik. Begitu juga dengan tahun kedua, yaitu PV keuntungan kumulatif PV per tahun tahun pertama ditambah PV keuntungan tahun kedua. Itu dengan tahun-tahun selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah perhitungan payback period. Di sini mengapa lebih dari 5 tahun? Dikarenakan biaya investasi di sini adalah 50 tahun. 50 tahun. 50 juta. Nah, pada tahun kelima, bisnis masih hanya mendapatkan kumulatif PV per tahun 11 juta. Jadi itu belum bisa menutup dari biaya investasi yang dikeluarkan di awal tadi. Nah, kita pindah ke tabel budidaya usaha tani budidaya temulama non organik. Dari bagian atas ini hanya dibedakan dari jumlah panen, yaitu dapat ditemukan di tabel yang tadi yaitu di sini. Kurang lebih dari biaya variabel sama dan material di sini beda. Yang organik tadi menggunakan pupuk organik di sini, yang non organik menggunakan pupuk organik. Nah, di sini sudah ada ini data dari tabel yang tadi. Kita tinggal memindahkan saja. Untuk penyusutan juga sama. Lalu DF juga sama. PV penerimaan yang kurang lebih juga sama. Yang membedakan adalah plus PC, net PC, dan IRR-nya. PP unitnya juga kurang lebih sama 37.
Untuk PP penerimaan juga kurang lebih sama, hanya beda berapa ini? Beda 400-an ya. Terus kumulatif per tahun di sini bedanya adalah di tahun ketiga. Di tahun ketiga kalau yang organik itu masih minus, dan kalau yang non organik ini sudah plusnya teman-teman, plus 3 juta. Jadi penghitungan payback periode tetap sama, lebih dari 5 tahun atau lebih dari umur bisnis, karena di sini di tahun kelima itu masih mendapatkan 28 juta. Nah, itu belum sampai ke 50 juta atau biaya investasi di awal. Jadi kesimpulannya, usaha yang lebih menguntungkan adalah budidaya penanaman dengan non-organik, dikarenakan pada tahun ketiga usaha sudah mulai menerima keuntungan, meskipun bisa meskipun belum bisa menutup biaya investasi di awal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.